Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakri Amalia Akbar dengan NIM D1C122009. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa soal dari mata kuliah Teknologi Bioenergi. Baik, soal yang pertama itu ada jelaskan mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil. Nah, mencari alternatif pengganti bahan bakar fosil sangat penting karena beberapa alasan utama, yaitu keterbatasan sumber daya. Bahan bakar fosil adalah sumber daya yang terbatas. Seiring dengan meningkatnya permintaan energi, cadangan bahan bakar fosil semakin berkurang, yang dapat menyebabkan kenaikan harga dan ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua itu ada dampak lingkungan, yaitu ekstraksi dan penggunaan bahan bakar fosil sering kali merusak lingkungan, termasuk deforestasi, degradasi tanah, dan pencemaran air. Kemudian yang ketiga itu ada kebutuhan energi yang terbarukan, yang dimana menggantikan bahan bakar fosil dengan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomasa dapat membantu memenuhi kebutuhan energi masa depan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan. Nah, soal yang kedua itu ada kelompok jenis bahan apa yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasil bioenergi. Buat contoh masing-masing dan jenis produk bioenergi apa yang dapat dihasilkan dari setiap kelompok jenis bahan tersebut. Nah, yang pertama itu ada bahan limbah pertanian. Contoh dari bahan limbah pertanian itu ada jerami, sekam padi, ampas, dan limbah sayur. Kemudian ada produk bioenergi. Produk bioenerginya itu biochar, biogas, dan bioetanol. Di mana jerami dan sekam padi sering digunakan untuk menghasilkan biochar melalui pirolisis yang dapat digunakan sebagai bahan bakar biomasa. Kemudian bahan limbah industri itu, contoh dari bahan limbah industri yaitu limbah kayu dan dari industri pengolahan kayu, sisa-sisa makanan dari industri pengolahan makanan, dan limbah kertas. Produk bioenerginya yang dihasilkan yaitu biochar, biogas, dan bioetanol. Kemudian limbah kayu dan kertas dapat diubah menjadi biochar melalui pirolisis, sementara limbah makanan dapat diolah untuk menghasilkan biogas. Kemudian yang ketiga itu ada bahan organik dari kehutanan. Nah, contoh dari bahan organik dari kehutanan itu seperti cabang kecil, daun-daun gugur, dan sisa pohon kecil. Produk bioenerginya itu biochar dan biogas. Kemudian bahan-bahan ini dapat digunakan untuk menghasilkan biochar melalui pirolisis atau diolah untuk menghasilkan biogas melalui fermentasi anaerob. Nah, soal yang ketiga itu ada apa yang dimaksud dengan pure plant oil atau PPO. Pure plant oil atau PPO atau minyak tanaman murni adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan minyak yang diekstraksi dari tanaman dan tidak mengalami proses pemurnian atau pengolahan lebih lanjut. Minyak ini biasanya dipanen langsung dari sumber alami dan dapat digunakan dalam bentuk aslinya untuk berbagai tujuan. Kemudian ada soal yang keempat, yaitu jelaskan alasan kenapa minyak atau lemak perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi biodiesel, misalnya melalui proses transesterifikasi agar dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Nah, yang pertama itu penjelasannya yaitu karakteristik fisikokimia, yaitu ada dua. Yang pertama itu viskositas. Minyak mentah memiliki viskositas yang tinggi yang membuatnya sulit untuk dipompa dan disuntikan ke dalam mesin pembakar internal. Biodiesel yang dihasilkan dari transesterifikasi memiliki viskositas yang lebih rendah sehingga lebih mudah dipompa dan disuntikan. Kemudian ada titik beku. Titik beku biodiesel memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan dengan minyak tanah, membuatnya lebih stabil dalam berbagai kondisi suhu. Kemudian ada yang kedua, yaitu kandungan air. Minyak mentah mengandung air dalam jumlah kecil, tetapi kandungan air ini dapat menyebabkan korosi pada komponen mesin dan menurunkan kualitas bahan bakar. Proses transesterifikasi menghilangkan kandungan air ini, menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih dan tahan lama. Kemudian yang ketiga itu ada stabilitas kimia. Biodiesel memiliki stabilitas kimia yang lebih baik dibandingkan dengan minyak mentah, terutama dalam hal reaksi oksidasi. Stabilitas ini penting untuk memastikan bahwa bahan bakar tetap efektif dalam berbagai kondisi operasi mesin. Nah, yang keempat itu ada efisiensi pembakaran. Biodiesel memiliki nilai kalor yang lebih tinggi dibandingkan dengan minyak mentah, yang berarti dapat menghasilkan lebih banyak energi per satuan volume. Ini meningkatkan efisiensi pembakaran dan kinerja mesin.
Kemudian soal yang kelima itu ada jelaskan proses pembuatan biodiesel dilengkapi dengan diagram alirnya. Nah, diagram alir dari biodiesel ini saya ambil dari minyak jelantah, yang dimana yang pertama itu proses penyaringan dan pembersihan, kemudian masuk ke pencampuran dengan metanol dan katalis. Selanjutnya itu masuk ke reaksi transesterifikasi atau pemanasan dan pengadukan, pemisahan yaitu biodiesel dan gliserin. Kemudian masuk ke pencucian, masuk ke pengeringan, lanjut ke penyaringan, kemudian jadilah biodiesel. Yang pertama itu proses pembuatan biodiesel itu preparasi minyak jelantah. Minyak jelantah perlu disaring dan dibersihkan dari kotoran sisa makanan dan air. Proses ini penting untuk mencegah reaksi samping dan meningkatkan efisiensi transesterifikasi. Kemudian yang kedua itu ada metanolisis atau etanolisis. Minyak jelantah yang disiapkan campuran dengan metanol atau etanol dan katalis basa misalnya NaOH atau KOH, rasio molar antara minyak jelantah dan metanol biasanya sekitar 1:6. Kemudian campuran ini diaduk secara intensif dan dipanaskan pada suhu antara 50 sampai dengan 60 Celcius. Kemudian masuk ke 3 pemisahan, yaitu setelah reaksi selesai campuran dibiarkan mengendap karena perbedaan densitas biodiesel dan gliserin akan terpisah. Proses pemisahan dapat dibantu dengan penambahan air untuk mempercepat pemisahan. Kemudian yang keempat itu ada masuk ke pencucian. Biodiesel yang terpisah kemudian dicuci dengan air untuk menghilangkan sisa-sisa metanol, gliserin, sabun, dan katalis. Kemudian yang kelima itu ada pengeringan. Biodiesel yang telah dicuci kemudian dikeringkan untuk menghilangkan sisa air. Ini penting untuk mencegah degradasi biodiesel dan masalah pada mesin yang menggunakannya. Kemudian yang keenam itu ada masuk ke penyaringan. Tahap akhir adalah penyaringan untuk menghilangkan partikel-partikel kecil yang tersisa. Hal ini memastikan kualitas biodiesel yang baik dan mencegah penyumbatan pada mesin. Kemudian yang ketujuh itu telah jadinya bahan biodiesel itu tersendiri. Kemudian soal yang terakhir yaitu apa saja parameter kualitas biodiesel untuk bahan bakar dan jelaskan pentingnya setiap parameter tersebut. Kemudian penjelasan yang pertama itu ada viskositas. Parameter viskositas itu ya definisinya seperti ukuran dari kekentalan cair. Untuk biodiesel, viskositas harus lebih rendah dari minyak mentah. Pentingnya viskositas yang rendah memungkinkan biodiesel mudah dipompa dan disuntikkan ke dalam mesin pembakaran internal tanpa menyebabkan peningkatan tekanan yang signifikan. Kemudian yang kedua itu masuk ke kandungan air. Definisi dari kandungan air itu mengacu pada jumlah air yang terlarut dalam cairan. Pentingnya dalam kandungan air ini yang sangat rendah penting untuk mencegah korosi pada komponen mesin dan memastikan kualitas pembakaran yang baik. Standar industri biasanya menetapkan batas maksimum atau kandungan air. Biasanya standar industri itu menurut SNI. Yang ketiga itu ada kualitas pembakaran. Definisi kualitas pembakaran mengacu pada efisiensi pembakaran dan kemampuan bahan bakar untuk menghasilkan energi yang optimal. Kemudian pentingnya kualitas pembakarannya itu memastikan bahwa mesin dapat beroperasi dengan efisiensi maksimal dan menghasilkan emisi yang rendah. Pentingnya kualitas pembakaran itu ya sangat penting bagi mesin yang untuk dipakai biodiesel seperti itu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.